Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Demikian bunyinya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cerita Daud atau kisah Daud mungkin sudah sering kita dengar. Dia adalah seorang raja yang terkenal. Walaupun dia raja, pasti dia pernah melakukan kesalahan dan mempunyai kisah kelam dengan mengambil istri Uria yang bernama Batseba. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nathan untuk menegur dia karena Tuhan adalah Maha Tahu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, pasti Tuhan tahu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Siapa sih yang tidak pernah melakukan salah? Jadi satu hal yang dibutuhkan orang yang pernah melakukan kesalahan adalah diampuni dosanya. Sobat Kairos yang terkasih, salah satu yang menyebabkan rusaknya hubungan manusia dengan Allah adalah perbuatan manusia itu sendiri, yaitu karena dosa. Dan karena dosa, akhirnya menyebabkan kita terasing dari Tuhan. Bukan hanya terasing, tapi kita dikejar-kejar rasa bersalah. Demikian juga yang mau dikatakan renungan hari ini, yang mana sebagai tokoh besar, Daud juga tidak lepas dari kesalahan, kesilapan, dan dosa. Alkitab tidak pernah menutupi kisah kelamnya. Bahkan Alkitab selalu memberitahukannya kepada umat percaya secara terbuka. Tetapi sebagai orang yang beriman, Daud memberikan teladan yang baik bagi kita. Dia mau mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan kita salut kepada Daud. Walaupun dia seorang raja, dia tidak malu mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Nathan dan menyesali perbuatannya. Tuhan tidak pernah memandang setiap orang yang berbuat kesalahan. Dia akan berurusan kepada Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya perasaan bersalah membawa manusia ke situasi yang tidak menyenangkan. Karena perasaan bersalah dapat menghantui manusia. Perasaan bersalah dapat membuat hilangnya sukacita. Bisa membuat kita takut, cemas, gelisah, bahkan dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak bisa tidur, dan membuat kesehatan kita terganggu. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa perasaan bersalah kepada Tuhan membuat Daud tidak dapat lagi memuji Tuhan. Karena apa, Sobat Kairos? Karena sudah ada jarak, karena sudah terputus hubungan manusia dengan Allah. Jadi pengampunan dari Tuhan bukan sekedar pengampunan saja, tetapi merupakan keselamatan bagi orang yang datang kepadanya. Jarak yang selama ini sudah terputus, tetapi karena ada pengampunan, manusia dipulihkan dan diselamatkan. Pengampunan itu bukan murahan, dan pengampunan itu hanya ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus melalui darahnya yang menyucikan kita. Jadi setiap orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, itu adalah bukti kesetiaannya kepada Allah dan bentuk pertobatannya kepada Allah. Mengakui kesalahan berarti menginginkan hidup benar di hadapan Tuhan dan meninggalkan hidup yang lama dan menuju hidup yang baru, yaitu hidup yang dikehendaki oleh Tuhan.
Ada sebuah ilustrasi. Demikian bunyinya. Ketika Dr. Kirei menderita penyakit yang berbahaya, sebuah pertanyaan muncul. Jika penyakit ini fatal dan terbukti, perikop apa yang akan kamu pilih untuk khotbah terhadap penyakit fatalmu? Lalu Dr. Kirei menjawab, saya mau perikop itu diambil dari kata-kata yang mengatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Itulah doa permohonan dokter tersebut kepada Tuhan. Mau dia sakit maupun sehat, dia sadar bahwa dia pasti punya banyak salah di hadapan Tuhan. Karena sampai hari ini semua manusia membutuhkan pengampunan dari Allah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya dan kondisinya, dengan adanya pengampunan itu, tandanya kita berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan membuat kita jauh lebih berharga dari semua ciptaannya. Jadi Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu, jangan kita berkesimpulan bahwa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Jika kita sudah diampuni Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni sesama kita, sehingga sukacita dan keselamatan menjadi milik kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu.
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.